Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah suasana ekonomi nasional yang tampak tenang bahkan cenderung rutin dan penuh repetisi, tiba-tiba publik dikejutkan oleh sebuah pernyataan yang seakan meledakkan dinamika wacana ekonomi di Jakarta. Sebuah komentar yang, dalam hitungan jam, membuat ruang diskusi di dunia maya mendidih dan ruang rapat para analis keuangan riuh oleh bisik-bisik spekulasi. Apakah ini hanya sekadar perbedaan perspektif biasa? Atau justru sebuah sinyal bahwa ada ketegangan tersembunyi di balik pengelolaan ekonomi Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara sejak Ketua LPS, Purbaya Yudi Sadewa, menyampaikan pandangannya dalam sebuah forum resmi yang dihadiri para pemangku kepentingan ekonomi nasional. Awalnya forum itu berjalan normal, presentasi data, diskusi teknis, dan pembaruan berkala tentang kondisi lembaga keuangan. Namun atmosfer berubah ketika Purbaya mulai menggeser fokus pemaparannya ke arah risiko fiskal dan potensi tekanan global yang menurutnya tidak boleh lagi dipandang ringan. Ia berbicara lugas, seperti biasa, namun intonasinya kali ini lebih dalam dan kalimatnya lebih menukik. Purbaya menyoroti sejumlah indikator internasional yang menunjukkan perlambatan ekonomi serta meningkatnya ketidakpastian global. Dalam penilaiannya, situasi ini bisa saja memberi tekanan tambahan pada ruang gerak fiskal pemerintah jika tidak diantisipasi dengan lebih waspada. Bagi sebagian hadirin, apa yang disampaikan Purbaya terdengar sebagai peringatan wajar. Namun bagi yang memperhatikan detail, terdapat nuansa yang lebih tajam, sebuah ajakan untuk memperkuat kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal, wilayah yang secara tradisional menjadi domain Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tak menunggu lama, media mulai memotong bagian paling menggelegar dari pernyataan Purbaya. Kalimat yang menyiratkan bahwa kondisi fiskal Indonesia harus dikawal dengan lebih serius agar tidak terbawa arus tekanan global. Cuplikan itu menyebar cepat, memancing interpretasi liar, termasuk anggapan bahwa Purbaya sedang mengirimkan sinyal keras kepada Kementerian Keuangan. Meski Purbaya sama sekali tidak menyebut Sri Mulyani secara langsung, publik yang selalu haus drama politik dan ekonomi, membuat simpulan sendiri. Di platform media sosial, namanya mendadak trending. Komentar-komentar bermunculan, mulai dari yang menganalisis secara akademis hingga yang berspekulasi secara emosional. Beberapa analis menilai bahwa pernyataan tersebut tidak lebih dari upaya mengajak publik berhati-hati menghadapi ketidakpastian global. Namun sebagian lainnya membaca gelagat berbeda. Seolah ada dua pandangan besar dalam tubuh pengelola ekonomi nasional. Pandangan yang satu menekankan urgensi minimisasi risiko, sementara pandangan lainnya, yang mereka asumsikan berasal dari Kementerian Keuangan, mengedepankan stabilitas dan kepercayaan publik. Seorang ekonom bahkan berkomentar dalam wawancara singkat di televisi, ketika pejabat selevel Ketua LPS menyampaikan peringatan keras, pasar tentu akan menangkapnya sebagai sinyal. Entah itu dimaksudkan atau tidak. Komentar itu semakin menyalakan bara narasi bahwa ada ketegangan tersembunyi yang belum sepenuhnya terungkap. Namun penting digarisbawahi, tidak ada bukti bahwa Purbaya sedang berseteru dengan Sri Mulyani. Yang ada hanyalah perbedaan penekanan, hal yang wajar dalam dunia kebijakan ekonomi. Akan tetapi, publik jarang menerima sesuatu seperti itu secara sederhana. Kecenderungan manusia untuk menghubungkan titik-titik yang belum tentu saling terkait membuat percikan kecil ini berubah menjadi api obrolan nasional. Dalam beberapa jam, talk show televisi menampilkan para analis ekonomi untuk menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa menyebutnya alarm kewaspadaan, yang lain menyebutnya desakan moral, dan sebagian besar memandangnya sebagai cek keseimbangan antar instansi ekonomi. Namun yang pasti, satu hal sudah jelas, pernyataan Purbaya telah mengguncang panggung diskusi, membuat suhu politik ekonomi naik beberapa derajat. Bagi Purbaya sendiri, pernyataan itu mungkin sekadar pengulangan prinsip kehati-hatian yang sering ia suarakan. Namun publik terlanjur memaknainya sebagai sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang seolah menjadi pembuka babak baru pertarungan narasi ekonomi nasional. Dan dari sinilah cerita besar ini dimulai. Karena begitu Purbaya selesai berbicara dan duduk kembali, satu hal sudah pasti, ekonomi Indonesia tidak lagi setenang sehari sebelumnya.
Riuhnya reaksi publik atas pernyataan Purbaya belum juga mereda ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati muncul dalam sebuah konferensi pers yang sebelumnya dijadwalkan untuk membahas laporan fiskal rutin. Namun kali ini, perhatian media sepenuhnya terpusat pada satu hal, bagaimana Sri Mulyani akan menanggapi gelombang wacana yang dipantik oleh komentar Purbaya. Para jurnalis memenuhi ruangan. Sebagian sudah menyiapkan pertanyaan tajam. Bisik-bisik kecil terdengar di antara mereka. Apakah ini akan menjadi jawaban langsung? Atau justru ia akan mengabaikannya? Kamera-kamera televisi sudah menyala bahkan sebelum Sri Mulyani berjalan masuk. Semua menunggu. Begitu Menke memasuki ruangan, ekspresinya tetap tenang, seperti biasa. Namun sorot mata waspada para wartawan menangkap ketegasan berbeda kali ini. Ia membuka data, menata kertas, lalu mulai menyampaikan update kondisi fiskal. Suaranya stabil, terukur, terlatih. Tapi publik sudah mengetahui bahwa bagian paling ditunggu belum disampaikan. Hingga akhirnya, salah satu jurnalis mengangkat tangan dan melontarkan pertanyaan yang menjadi pusat perhatian nasional. Ibu Menteri, bagaimana respons Anda atas pernyataan Ketua LPS yang menekankan perlunya kewaspadaan lebih besar terhadap tekanan fiskal global? Ruangan langsung senyap. Dalam beberapa detik, suasananya berubah seolah seluruh hadirin menahan napas. Sri Mulyani menatap sekeliling, lalu menjawab dengan kalimat yang, walaupun disampaikan secara diplomatis, membawa bobot tegas seorang pengendali fiskal negara. Pemerintah, ujarnya, selalu mengantisipasi setiap dinamika global. Setiap risiko sudah kami hitung, dan setiap langkah mitigasi telah disiapkan. Stabilitas fiskal tetap dalam kondisi aman dan terkendali. Tidak ada nama Purbaya disebut. Tidak ada kalimat konfrontatif. Namun publik, yang sejak awal sudah memaknai perkembangan ini sebagai duel narasi, membaca respon itu sebagai klarifikasi halus namun tegas dari seorang Menke yang berusaha memastikan bahwa kepercayaan publik tidak terganggu oleh interpretasi berlebihan. Ia melanjutkan paparan dengan lebih detail, penjelasan mengenai buffer fiskal, cadangan, strategi subsidi, respons terhadap perlambatan global, hingga rencana konsolidasi jangka menengah. Semua itu disampaikan dengan gaya khasnya yang penuh data dan ketenangan. Namun justru ketenangan itu yang membuat publik semakin memusatkan perhatian. Karena dalam dunia kebijakan ekonomi, ketenangan dari seorang Menke adalah pesan yang sangat keras. Seolah ia berkata, tanpa mengucapkannya secara langsung, saya memegang kendali. Siaran konferensi pers itu segera menjadi headline. Cuplikan video jawaban Sri Mulyani menyebar cepat di berbagai platform. Warganet langsung membandingkan intonasi Purbaya dan Sri Mulyani, membedah diksi keduanya, dan menafsirkan dinamika yang mungkin ada di balik layar. Komentar-komentar pun bermunculan. Ini jawaban elegan tapi keras. Purbaya kasih warning. Sri Mulyani kasih kepastian. Dua-duanya penting. Kok kayak ada udara panas ya antara lembaga-lembaga ekonomi ini. Para pengamat ekonomi kemudian mulai tampil di media untuk memberikan konteks. Seorang profesor ekonomi dari universitas ternama menjelaskan bahwa perbedaan penekanan seperti ini normal terjadi dalam ekosistem kebijakan. Namun, katanya, ketika disampaikan di ruang publik, wajar jika masyarakat melihatnya sebagai perbedaan perspektif yang signifikan. Pasar keuangan pun ikut bereaksi. Meski tidak dramatis, beberapa analis melaporkan bahwa investor memantau perbedaan narasi ini sebagai indikator kehati-hatian. Dalam istilah ekonomi, ini disebut policy signal divergence, perbedaan cara otoritas menginterpretasikan risiko, yang meski tidak selalu berarti konflik, tetap punya dampak psikologis. Sementara itu, pihak Kementerian Keuangan tetap menegaskan bahwa koordinasi antar instansi berjalan baik dan bahwa setiap lembaga memang memiliki fokus berbeda. LPS berperan menjaga stabilitas perbankan, sementara Kemenkeu berperan menjaga fiskal. Perbedaan fokus itu, kata mereka, bukan masalah, melainkan bagian dari sistem. Tetapi, tentu saja, publik tidak menerima narasi sederhana seperti itu. Drama ekonomi selalu lebih menarik daripada teknokrasi. Dan itulah sebabnya narasi Purbaya vs Sri Mulyani justru semakin membesar setelah konferensi pers tersebut.
Tidak peduli seberapa diplomatis pernyataan Sri Mulyani, publik tetap membaca adanya penekanan halus. Pemerintah ingin menenangkan pasar dan mengontrol cerita. Menjelang malam, berbagai program berita Prime Time mengulang rekaman Purbaya dan Sri Mulyani bergantian, menciptakan efek dramatis seolah keduanya sedang berdiri di panggung yang sama, meski sebenarnya berbicara di forum yang berbeda. Narasi pun menggantung memasuki bab selanjutnya. Jika Purbaya memicu panasnya diskusi, dan Sri Mulyani memberikan respons tegas untuk menenangkan suasana, maka yang terjadi di publik justru sebaliknya. Gelombang debat semakin membesar, pola interpretasi semakin liar, dan Indonesia kini menyaksikan sebuah duel narasi yang tak direncanakan tetapi terlanjur membesar. Respon tegas Sri Mulyani pada konferensi pers seharian sebelumnya ternyata tidak meredam dinamika. Justru, ia membuka babak baru dalam drama naratif yang kini melibatkan bukan hanya dua tokoh ekonomi nasional, tetapi juga jutaan mata publik yang terpaku pada perkembangan berikutnya. Jika pada bab 1 Purbaya menyalakan percikan, dan pada bab 2 Sri Mulyani merespons dengan ketenangan yang tegas, maka bab 3 adalah saat publik mengambil alih panggung. Sejak pagi, lini masa media sosial sudah berisik. Potongan video jawaban Sri Mulyani disandingkan dengan kutipan peringatan Purbaya. Meme bermunculan. Thread analis ekonomi bermunculan. Bahkan beberapa akun mulai membuat diagram komparatif seakan sedang memetakan dua kubu dalam kebijakan ekonomi nasional. Padahal, realitanya jauh lebih sederhana. Kedua tokoh itu hanya memberikan perspektif yang berbeda sesuai mandat lembaganya. Tetapi bagi publik, perbedaan kecil itu sudah cukup untuk membangun narasi besar. Di berbagai grup diskusi ekonomi, warganet sibuk membedah pernyataan keduanya. Ada yang menuduh Purbaya terlalu pesimistis. Ada yang menyebut Sri Mulyani terlalu percaya diri. Ada pula yang melihat ini sebagai dinamika sehat, meski tetap menyebutnya panas. Salah satu komentar yang viral berbunyi, kalau dua otoritas ekonomi beda ton, berarti ada sesuatu yang penting. Kita wajib waspada. Komentar itu disukai dan dibagikan ribuan kali. Dari sana, narasi berkembang, merambat ke berbagai platform, hingga akhirnya muncul di talk show televisi malam hari. Para komentator ekonomi tampil dengan bahasa yang lebih mudah dipahami publik, tapi tetap membuat perbedaan perspektif kedua tokoh ini terlihat dramatis. Di salah satu program Prime Time, seorang analis ekonomi mengatakan, Purbaya mengingatkan risiko. Sri Mulyani menjaga ketenangan. Dua-duanya perlu, tapi ketika disampaikan di ruang publik pada waktu yang hampir berdekatan, tidak heran publik melihatnya sebagai semacam duel wacana. Kata duel itu kemudian menjadi headline di berbagai portal berita. Tentu, bukan duel fisik atau konflik personal, melainkan duel penekanan, duel narasi, duel pendekatan menghadapi turbulensi global. Namun media, seperti biasa, memanfaatkan intensitas itu sebagai bahan bakar pemberitaan. Di TikTok, video-video pendek muncul, kompilasi pernyataan Purbaya dengan musik latar dramatis, klip Sri Mulyani yang disuli suara seolah ia membalas, analisis ekonomi versi entertainment, yang mengubah dinamika serius menjadi semacam episode baru dari drama kebijakan fiskal nasional. Meski sebagian konten itu dibuat untuk hiburan, dampaknya nyata. Perbedaan penekanan antara Purbaya dan Sri Mulyani kini benar-benar dianggap sebagai tanda ketegangan oleh sebagian masyarakat, meski tidak ada bukti sedikit pun bahwa keduanya sedang berkonflik. Dan ketika publik sudah terlanjur menganggap dua tokoh berpengaruh ini tengah berada di medan wacana yang sama, atmosfer pun berubah. Apapun yang mereka ucapkan setelah ini akan ditafsirkan dalam kerangka benturan pandangan, sebuah kerangka yang mungkin tidak pernah mereka niatkan sejak awal. Dalam hitungan jam, lembaga survei opini publik bahkan mulai melakukan pemetaan persepsi masyarakat tentang bagaimana mereka memandang situasi ini. Beberapa stasiun TV menampilkan polling cepat. Pernyataan siapa yang menurut Anda lebih mencerminkan kondisi ekonomi saat ini? Apakah pernyataan Purbaya membuat Anda lebih waspada? Apakah penjelasan Sri Mulyani menenangkan Anda? Bahkan pasar keuangan ikut merespons. Tidak dalam bentuk gejolak besar, tetapi dalam bentuk kehati-hatian yang meningkat.
Para investor asing dan domestik memantau perkembangan, bukan karena mereka yakin ada konflik internal, tetapi karena mereka memahami bahwa persepsi publik memiliki dampak nyata terhadap stabilitas pasar. Sementara itu, para pelaku usaha mulai menghitung skenario. Mereka menimbang apakah peringatan Purbaya perlu dijadikan dasar strategi mitigasi, atau apakah ketenangan Sri Mulyani dapat menjadi indikator bahwa tekanan global masih bisa dihadapi dengan instrumen fiskal yang tersedia. Ketika malam tiba, topik ini semakin menguasai ruang digital. Diskusi berkembang menjadi perdebatan panjang. Apakah Indonesia sedang menghadapi risiko ekonomi lebih besar dari yang terlihat? Apakah perbedaan penekanan adalah tanda bahwa lembaga-lembaga ekonomi sedang meningkatkan kewaspadaan? Ataukah ini sekadar dinamika biasa yang dibesar-besarkan oleh publik dan media? Yang jelas, cerita ini telah berkembang melampaui kedua tokoh tersebut. Publik kini menjadi pemeran utama, penggerak, sekaligus penyala drama. Jika Purbaya dan Sri Mulyani hanya sedang menjalankan tugas lembaganya, publik justru sedang membaca kode-kode yang mungkin tidak pernah diniatkan. Mereka menafsirkan nada, membaca gestur, memperhatikan intonasi, hingga menilai apa yang tidak diucapkan. Dan dari sinilah duel narasi itu benar-benar tumbuh, bukan dari bibir kedua tokoh, tetapi dari imajinasi, interpretasi, dan intensitas publik yang haus akan cerita besar. Drama ekonomi ini kini hidup bukan karena pertentangan nyata, melainkan karena publik menghidupkannya. Dan ketika publik sudah terlibat, arah ceritanya tidak lagi sepenuhnya bisa dikendalikan. Sejak subuh, tanda-tanda kekhawatiran halus mulai terlihat. Bukan kepanikan, bukan gejolak liar, tetapi sebuah perubahan temperatur yang hanya bisa terbaca oleh mereka yang terbiasa menatap grafik pasar berjam-jam setiap hari. Di lantai perdagangan, para trader memperhatikan layar monitor mereka dengan kewaspadaan yang lebih tinggi dari biasanya. Mereka tidak melihat sinyal bahaya besar, namun mereka memantau ton narasi, sesuatu yang tak terlihat dalam data statistik tapi sangat memengaruhi keputusan jangka pendek. Seorang trader senior di sebuah perusahaan sekuritas besar bahkan berkomentar, ketika dua otoritas ekonomi memiliki penekanan yang berbeda, pasar tidak langsung panik. Tetapi pasar mulai berhitung, dan benar saja, grafik-grafik itu mulai menunjukkan gerakan-gerakan kecil. Volume transaksi meningkat tipis. Beberapa investor memilih wait and see, dan sebagian lagi memindahkan portofolio mereka ke instrumen yang lebih aman. Tidak ada gejolak besar, tetapi semuanya serba hati-hati. Seakan pasar sedang mencoba membaca isyarat terselubung dari dua tokoh penting yang wacananya kini saling berdenting di ruang publik. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, para analis ekonomi mulai mengeluarkan laporan kilat untuk klien mereka. Laporan-laporan itu bertebaran seperti selebaran digital, ringkas, padat, dan penuh interpretasi. Sebagian besar laporan memberikan kesimpulan yang sama. Perbedaan perspektif antar otoritas adalah hal yang wajar. Tetapi ketika publik sudah terlanjur mempersepsikannya sebagai rivalitas, pasar akan menyesuaikan diri dengan persepsi itu, bahkan jika narasinya tidak akurat. Dalam sebuah wawancara live, seorang ekonom muda berkata, pasar itu tidak menunggu penjelasan resmi. Pasar bereaksi terhadap persepsi, dan saat ini persepsi itu sedang panas. Pernyataan itu menjadi kutipan yang beredar di berbagai portal berita. Semakin banyak media mengulang-ulangnya, semakin kuat pula kesan bahwa dinamika Purbaya Sri Mulyani mulai menimbulkan implikasi ekonomi yang lebih luas. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain, pemerintah terlihat semakin aktif mengatur komunikasi publik. Sejumlah pejabat dari berbagai instansi ekonomi mulai memberikan pernyataan yang menenangkan. Mereka menegaskan bahwa koordinasi tetap berjalan, bahwa lembaga-lembaga ekonomi tidak sedang berseberangan, dan bahwa kebijakan fiskal maupun stabilitas sistem keuangan tetap berada dalam koridor yang solid. Namun anehnya, meski niatnya menenangkan, serangkaian pernyataan itu justru memancing interpretasi baru dari publik. Kalau semua buru-buru menenangkan, berarti ada yang sedang panas. Komentar salah satu pengguna media sosial yang mendapatkan ribuan tanda suka. Drama pun semakin melebar. Apapun yang diucapkan pemerintah, bahkan yang bersifat rutin, dianggap publik sebagai bagian dari episode duel narasi.
Ketika Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan teknis mengenai likuiditas, beberapa warganet langsung menafsirkannya sebagai respons terselubung terhadap wacana Purbaya dan Sri Mulyani. Padahal, tidak ada hubungan langsung sama sekali. Beginilah cara sebuah narasi berkembang ketika publik sudah terlanjur terseret ke dalamnya. Semua hal yang sebelumnya dianggap biasa kini tampak luar biasa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, para pelaku pasar di sektor real tidak kalah sibuknya. Para pengusaha mulai mengadakan pertemuan internal, membahas potensi risiko yang mungkin muncul dari ketidakpastian global yang disinggung Purbaya, sekaligus memperhatikan rasa percaya diri Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas fiskal. Beberapa perusahaan besar mengubah proyeksi jangka pendek mereka, bukan perubahan drastis, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa pernyataan dua tokoh ekonomi itu memiliki bobot strategis dalam keputusan bisnis. Namun menariknya, di tengah semua reaksi tersebut, banyak pengamat mengingatkan bahwa reaksi pasar tidak sepenuhnya mencerminkan ketidakpercayaan, melainkan bentuk kewaspadaan alami ketika narasi ekonomi menjadi pusat pemberitaan. Pasar tidak panik, kata seorang analis senior dalam sebuah diskusi yang disiarkan langsung. Pasar hanya menyimak. Ada perbedaan besar antara panik dan menyimak, dan saat ini pasar sedang sangat menyimak. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Menjelang malam, suhu diskusi masih tinggi. Portal berita ekonomi merilis artikel demi artikel untuk memecah analisis dari berbagai sisi. Program talk show malam kembali mengulang pernyataan Purbaya, lalu memutar ulang respons Sri Mulyani, kemudian menunjukkan grafik pergerakan pasar yang berubah tipis. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, judul-judul berita yang mencuat tidak kalah provokatif. Pasar mulai merapatkan barisan. Apa efek duel narasi ekonomi? Investor cermati sinyal Purbaya Sri Mulyani. Ada apa? Ketika pasar membaca dua nada kebijakan, tentu saja, semuanya hanya membahas persepsi, bukan fakta konflik. Tetapi publik menyukai drama, media menyukai klik, dan pasar menyukai kehati-hatian. Ketiganya bertemu dalam pusaran yang sama. Hari itu, sejak pagi, aktivitas di berbagai kementerian dan lembaga ekonomi meningkat. Rapat-rapat kecil dilakukan, bukan untuk mengubah kebijakan, melainkan untuk menyelaraskan bahasa komunikasi. Pemerintah mengetahui bahwa di era informasi serba cepat, stabilitas psikologis publik dan pasar bisa terpengaruh hanya oleh perbedaan penekanan kata. Sebuah sumber internal, tanpa menyebut nama, mengatakan bahwa fokus utama lembaga-lembaga ekonomi hari itu adalah memastikan koordinasi komunikasi tetap solid, agar narasi yang beredar tidak bergerak terlalu jauh dari konteks semula. Tidak ada pembahasan mengenai perselisihan, karena memang tidak ada konflik yang perlu diselesaikan. Yang ada hanya persoalan interpretasi publik yang terlanjur tumbuh subur. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Menjelang siang, pemerintah mulai bersuara melalui kanal resmi. Juru bicara beberapa lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia, menyampaikan pernyataan yang senada. Bahwa kondisi fiskal dalam keadaan terkendali, bahwa stabilitas sistem keuangan tetap solid, dan bahwa koordinasi antar instansi berjalan sangat baik. Sebuah pernyataan yang tenang, formal, dan terukur, namun dipublikasikan pada saat yang tepat. Perbedaan penekanan adalah hal yang wajar dalam dunia kebijakan, ujar salah satu juru bicara. Setiap lembaga memiliki mandat berbeda, tetapi tujuannya sama, stabilitas ekonomi. Pernyataan ini disiarkan di berbagai portal berita ekonomi. Sejumlah analis menilai langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meredam narasi yang terlanjur berkembang di luar kontrol. Dan dalam beberapa jam, sebagian media mulai bergeser dari judul provokatif menuju judul yang lebih seimbang. Namun, seperti yang telah diprediksi sejak awal, publik tidak mudah berhenti membicarakan sesuatu yang telah menjadi topik nasional. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di media sosial, tagar-tagar baru muncul, beberapa bernada kritis, beberapa bernada humor. Bahkan setelah pemerintah memberikan klarifikasi, warganet masih memposting analisis, meme, dan opini pribadi seolah pernyataan resmi belum cukup. Salah satu komentar yang viral berbunyi, kalau sudah dijelaskan 10 kali pun,
publik tetap akan mencari cerita di balik cerita. Dan tampaknya itu benar. Publik bukan hanya membahas perbedaan penekanan Purbaya dan Sri Mulyani, tetapi mulai mengangkat topik yang lebih luas, bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global, bagaimana strategi fiskal dan stabilitas perbankan terkoordinasi, dan bagaimana kebijakan pemerintah harus disampaikan agar tidak disalahartikan. Diskusi ini, meski lahir dari persepsi yang semula dramatis, justru membawa dampak positif berupa keterlibatan publik dalam isu ekonomi nasional. Banyak orang mulai mencari data, membaca laporan, bahkan mengikuti diskusi ekonomi yang sebelumnya hanya diminati kalangan akademisi dan pelaku industri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, dalam satu wawancara eksklusif yang disiarkan malam hari, seorang pejabat senior menekankan bahwa narasi Purbaya dan Sri Mulyani bukanlah pertarungan, melainkan cerminan dinamika kebijakan yang sehat. Ini bukan dua tokoh yang saling bertentangan, katanya. Ini dua perspektif yang melengkapi gambaran ekonomi. Pernyataan ini dianggap sebagai penutup yang elegan dari rangkaian klarifikasi pemerintah, meski tidak serta-merta menutup diskusi publik. Faktanya, apa yang terjadi kini telah melampaui kedua tokoh tersebut. Situasinya berubah menjadi bahan evaluasi kolektif tentang bagaimana negara harus menyampaikan risiko ekonomi kepada rakyatnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi pasar, respons mulai melunak. Grafik volatilitas kembali stabil. Beberapa analis menyebut bahwa sikap pemerintah yang cepat merespons, ditambah dengan klarifikasi lembaga-lembaga terkait, membuat sentimen kembali netral. Akan tetapi, efek dramatisnya tidak begitu saja hilang. Investor, khususnya yang bergerak di sektor portofolio jangka pendek, masih memantau perkembangan pernyataan kedua tokoh tersebut seolah mereka menunggu episode lanjutan. Meskipun pasar telah mereda secara teknis, psikologi pasar belum sepenuhnya pulih. Ini bukan tentang data, melainkan tentang narasi. Dan narasi memiliki daya hidup yang panjang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Menjelang tengah malam, ketika sebagian besar publik mulai beralih pada isu-isu lain, beberapa pengamat ekonomi merangkum drama ini dengan satu kesimpulan yang menarik. Ini bukan perkara siapa benar atau siapa salah, karena keduanya bicara dari perspektif mandat yang benar. Yang penting adalah bagaimana negara mengelola perbedaan penekanan agar tidak berkembang menjadi persepsi yang membingungkan publik. Narasi ini pun perlahan mereda, meski jejaknya tetap tersimpan dalam ingatan publik. Drama ini memperlihatkan bagaimana sebuah pernyataan, ketika ditempatkan di ruang publik yang sensitif, bisa menyalakan gelombang interpretasi yang membesar dalam hitungan jam. Pada akhirnya, pemerintah berhasil meredam dinamika tersebut, tetapi publik, seperti biasa, tetap mempertahankan haknya untuk membicarakan, menafsirkan, bahkan menghibur dirinya sendiri melalui drama kebijakan ekonomi yang tak pernah mereka minta, namun terlanjur mengalir begitu saja. Dan dengan itu, duel narasi Purbaya Sri Mulyani resmi menutup babaknya, walaupun pembicaraan publik mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai.